KRT Jemaat Eklesia dimanapun berada, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita kembali beribadah dalam keadaan baik atau tidak baik yang kita jalani hari-hari ini. Satu hal yang harus kita percayai bahwa Kristus tetap Allah yang baik. Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat. Hari ini tanggal 24 Mei tahun 2020. Masih ada satu pekan lagi ke depan kita akan jalani, dan setelah itu kita akan mengakhiri bulan ini dan akan memasuki bulan yang baru. Saudara-saudara, demikianlah kita hidup di dalam dunia ini tanpa terasa, siang malam terus menerus demikian terjadi. Dan pada akhirnya kita akan mengakhiri kehidupan ini. Dan satu hal yang harus kita miliki, saudara, selama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, yaitu kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, pada siang hari ini kita sudah memuji memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, di mana para pemimpin pujian sudah mengarahkan kita untuk menyembah Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi kita. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menundukkan diri di hadapan Allah yang kudus untuk kita berdoa kepada Dia. Bapa di surga, kami bersyukur atas cinta kasih yang terus Engkau limpahkan atas kehidupan kami sampai hari ini. Kalau kami bisa ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami sadar kami lemah, kami sadar kami terbatas dan tidak bisa berbuat apa-apa dari dalam diri kami sendiri, jikalau bukan Engkau sendiri yang bertindak bagi kami. Oleh sebab itu kami mensyukuri anugerah-Mu yang begitu melimpah atas kehidupan kami, dan kami belajar untuk memberi hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Tolong kami dalam keterbatasan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang serius dalam memperjuangkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas dan berdosa sebagai manusia, Roh Kudus akan mengurapinya, memakai bibir mulutnya, memperkenankannya sebagaimana Engkau memanggilnya untuk memberitakan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Buka hati dan pikiran mereka, ya Bapa, untuk mereka menerima sabda-Mu, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya waktu-waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat, atau surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dan hingga ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan baca kepada kita, dan saudara-saudara semua boleh menyimaknya di dalam hati. Firman Tuhan berkata, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam keseharian kita. Saudara-saudara, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bagi kita siang hari ini yaitu tidak mudah tawar hati.
Saudara-saudara, tentunya setiap kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan tawar hati. Tetapi setidaknya saya mengingatkan kita tentang satu keadaan tawar hati. Saudara-saudara, tawar hati itu artinya berbicara tentang keadaan seseorang yang telah mengalami kehilangan gairah atas hidupnya. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita berjuang dalam banyak hal. Berjuang dalam keperluan-keperluan kita secara jasmani, dan berjuang juga dalam iman kita. Saudara, tidak sedikit saudara orang-orang percaya yang ketika mengalami satu perjuangan dan mulai mengalami satu kesulitan dalam perjuangannya, lalu ia mulai mengalami keadaan tawar hati. Saudara-saudara, bayangkan keadaan tawar hati itu adalah keadaan di mana seseorang tidak lagi bisa berjuang dengan sempurna atas hidupnya. Kenapa? Karena dia mengalami rasa takut, dia mengalami kecemasan, dia mengalami keadaan pesimis dan kehilangan pengharapan. Saudara-saudara, itulah gambaran orang yang mengalami tawar hati atas hidupnya. Saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan menekankan bagi kita pada siang hari ini supaya kita tidak menjadi orang yang mudah tawar hati. Saudara-saudara, kalau seandainya seseorang sudah mengalami keadaan tawar hati, maka perjuangan apapun yang akan dia lakukan, saya percaya perjuangan itu akan selalu gagal. Kuncinya saudara, kita harus memiliki keadaan yang teguh. Kalau seandainya kita menjadi tawar hati, saudara-saudara, saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan menekankan dengan penting bagi kita pada siang hari ini supaya kita tidak mudah menjadi orang-orang yang tawar hati. Saudara-saudara, mari kita lihat setidaknya ada dua hal yang ingin saya sampaikan bagi kita, bagaimana agar kita tidak mudah tawar hati. Yang pertama, mari kita lihat di ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Saudara, bagaimana agar kita tidak mudah tawar hati? Hal yang pertama yaitu manusia batiniah kita harus diperbaharui secara terus-menerus. Saudara-saudara, manusia batiniah itu berbicara tentang jiwa manusia. Batiniah itu berbicara tentang hati manusia. Saudara-saudara, kalau seandainya jiwa dan hati kita tidak diperbaharui secara terus-menerus, maka perjuangan kita akan sangat-sangat terbatas. Pada saat kita mengalami satu benturan atau kesulitan, di sana kita akan menjadi tawar hati. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa manusia batiniah kita ini harus diperbaharui secara terus-menerus. Paulus berkata di sini, manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Saudara-saudara, banyak orang-orang percaya yang benci pada penderitaan. Banyak orang percaya yang tidak suka pada kesulitan yang menyakitkan tubuh. Saudara, kita tidak menyadari bahwa penderitaan itu terkadang Tuhan izinkan bagi kita untuk memproses manusia batiniah ini supaya dia dimurnikan. Saudara-saudara, saya percaya manusia batiniah ini, jiwa manusia atau hati kita saudara, tidak akan mungkin menjadi sempurna kalau dia tidak akan mengalami satu proses yang sulit. Saudara, dan prosesnya adalah ketika kita menghadapi satu perjuangan. Saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi tawar hati.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang-orang percaya, terkadang rutinitas kehidupan kita, perjuangan-perjuangan yang kita jalani dalam hidup ini, saudara-saudara, seringkali membuat kita menjadi frustrasi. Bahkan rutinitas pelayanan, saudara-saudara, seringkali membuat kita menjadi jenuh, dan keadaan itu akan terus berlarut-larut tinggal dalam diri kita, dan lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang mudah tawar hati. Saudara-saudara, sebagai orang percaya terkadang kita mengalami peperangan rohani atas kehidupan kita. Satu sisi kita butuh kenyamanan, satu sisi juga iman kita memaksakan kita untuk menentang apa yang diinginkan oleh manusia jasmania. Saudara-saudara, Rasul Paulus sendiri menyadari di ayat yang ke-16 ini bahwa manusia lahiriah itu, tubuh ini begitu lemah. Bahkan seringkali tubuh ini ketika menghadapi perjuangan, saudara-saudara, dia akan semakin merosot. Karena tubuh ini ada batas kekuatannya. Ketika dia berjuang, dia pasti mengalami kelelahan. Saudara-saudara, itulah sebabnya Paulus berkata, ketika manusia lahiriahnya atau tubuhnya mengalami kelelahan atau merosot, saudara-saudara, namun manusia batiniah itu atau jiwa itu yang harus terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa manusia batiniah kita, batin kita, jiwa kita, perasaan kita, atau pikiran dan hati kita, saudara-saudara, itu akan dimurnikan dengan satu perjuangan, dengan satu proses yang sulit di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan juga berkata, saudara-saudara, anggaplah satu kebahagiaan pada waktu kamu menghadapi satu pencobaan atau kesulitan. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini, kesulitan apapun yang kita alami hari-hari ini, saudara, kita harus menjadikan itu sebagai satu ujian atau sebagai satu proses atas kehidupan batiniah kita, supaya dia dilebur, supaya dia dimurnikan, saudara-saudara, dan kita tidak mudah menjadi orang yang tawar hati. Saudara-saudara, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, bagaimana agar kita tidak mudah tawar hati? Yang kedua, mari kita lihat di ayat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang harus kita miliki supaya kita tidak mudah tawar hati, yaitu mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja. Saudara-saudara, sebagai manusia terkadang kita harus memandang masalah yang kita hadapi. Sebagai manusia kita harus memandang satu benturan dalam perjuangan kita. Tetapi menarik sekali di sini perkataan Paulus di ayat yang ke-17, ia sadar, ia tahu bahwa dia mengalami penderitaan. Namun saudara-saudara, penderitaan yang dialami Paulus di sini dia menyebutnya sebagai penderitaan yang ringan. Apakah Paulus sedang berbohong ketika dia berkata demikian? Buktinya kita melihat, saudara, dari firman Tuhan di dalam surat-surat Rasul Paulus. Di sana seringkali dia menceritakan penderitaan yang amat sulit dia alami dalam pelayanannya. Bukan untuk dijalani, saudara, untuk memikirkan penderitaan yang dialami Paulus saja kita tidak mampu. Apalagi kalau seandainya keadaan yang sama kita alami juga sebagai orang percaya. Saudara-saudara, Paulus itu seringkali menghadapi satu kesulitan yang luar biasa dalam perjuangannya untuk melayani Tuhan. Saudara, tidak sedikit dia
dianiaya, tidak sedikit dia dipenjarakan. Saudara, Paulus itu seringkali mengalami kedinginan pada malam hari. Dia mengalami satu tantangan pada saat dia berlayar untuk pergi ke negara yang satu, dari negara yang satu ke negara yang lain untuk memberitakan Injil. Saudara, Paulus itu seringkali disandera. Paulus itu mungkin dia juga pernah dirampok, saudara. Paulus itu dia pernah dijebak oleh orang-orang Yahudi, bahkan hampir-hampir saja mau dibunuh. Pernah dicambuk, dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi saudara, yang menarik, Paulus di sini tidak menyebutkan penderitaan yang ia alami itu sebagai satu penderitaan yang luar biasa, tetapi dia menyebutkan penderitaan yang ia alami itu sebagai sesuatu hal yang ringan, saudara. Karena Paulus sadar betul, saudara, ada satu kemuliaan kekal yang akan dia terima di kemudian hari. Itu melebihi penderitaan yang ia alami semasa hidup di dalam dunia. Saudara, kalau kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja, saudara, kita akan menjadi sama seperti Paulus. Kita akan menganggap penderitaan dan kesulitan yang kita alami sebagai sesuatu hal yang ringan, sebagai sesuatu hal yang mudah, karena kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja. Saudara, kalau seandainya kita hanya menyoroti masalah kita, kalau seandainya kita menyoroti kesulitan yang kita hadapi, kalau seandainya kita hanya menyoroti benturan yang kita alami dalam perjuangan kita, nyali kita akan ciut. Kita akan mudah sekali putus asa. Aduh Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi berjuang. Saya pada awalnya punya tekad untuk melakukan ini, tetapi begitu sulit sekali untuk saya harus lakukan. Begitu sulit sekali saya harus melewatinya. Dan kita akan mudah menyerah dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang mudah tawar hati. Saudara, tetapi kalau seandainya kita merubah cara pandang kita, dalam keadaan apapun kita berjuang, dalam hal apapun yang kita alami, saudara, dalam hidup kita, kalau pandangan kita hanya arahkan kepada Tuhan, dan saya percaya kita akan memandang satu kemuliaan kekal yang akan Dia berikan bagi kita, itu jauh melebihi penderitaan yang kita alami saat ini di dalam dunia. Saudara-saudara, seringkali sebagai manusia kita hanya fokus kepada yang terlihat. Paulus di sini mengingatkan kita, saudara-saudara, di ayat yang ke-18 disebutkan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan itu adalah perjuangan tadi yang dialami, penderitaan yang dialami tadi oleh Paulus di dalam penjara, dalam berlayar di laut, atau dalam tugasnya memberitakan Injil pada waktu dia menghadapi satu masalah yang besar. Itulah penderitaan yang terlihat yang dialami. Saudara-saudara, melainkan, ia berkata di sini, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini perjuangan kita, kesulitan apapun yang kita alami hari ini, kata Paulus, itu bersifat sementara saja. Saudara, apakah penderitaan yang kita alami itu kita pikul setiap hari? Apa yang kita alami kemarin, apakah kita masih pikul sampai hari ini? Apa yang kita alami 1 minggu, 1 bulan yang lalu, apakah kita masih pikul sampai hari ini? Tentu tidak, saudara-saudara. Kenapa? Karena penderitaan itu sifatnya hanya sementara. Tetapi kemuliaan kekal yang akan kita terima, saudara-saudara, itu melebihi segala sesuatu penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini. Saudara, kita harus memiliki pandangan positif terhadap penderitaan-penderitaan kita. Kita harus memiliki satu pandangan yang positif terhadap kesulitan-kesulitan dalam perjuangan kita. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan kita pada siang hari ini, bagaimana kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Saudara, itulah setidaknya 2 hal yang harus kita miliki, bagaimana kita tidak mudah tawar hati di dalam dunia ini. Pertama, manusia batiniah kita atau jiwa kita
pikiran kita, hati kita harus terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Saudara-saudara, untuk memperbaharui batiniah itu, kita harus tegar dalam menghadapi perjuangan kita. Kita harus tetap kuat dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam dunia ini. Sehingga ketika batiniah itu diperbaharui, sekalipun tubuh ini merosot, sekalipun tubuh ini lemah, tetapi kalau manusia batiniah kita menjadi kuat, saudara-saudara percaya bahwa kita tidak akan mudah tawar hati. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu kita harus selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh melihat masalah kita, kita tidak boleh melihat penderitaan yang kita alami, tetapi kita hanya memandang kepada Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau pada siang hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu singkat disampaikan bagi kami, namun mempunyai satu pesan yang mendalam atas kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah menjadi orang yang tawar hati. Hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara menyampaikan firman-Mu, tetapi kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan terus mengingatkan kami, yang akan terus menyadarkan kami, supaya kami boleh tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati batu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kairete.